Hello, aku Frilia. Di konten kali ini kita akan sharing-sharing santai aja ya. Aku mau berbagi pengalamanku selama ini dan aku notice sesuatu yang kayaknya ini perlu kubagikan pada kalian semuanya. Biar kalian yang merasa minder, kalian yang merasa berkecil hati, itu bisa membantu kalian untuk lebih baik lagi ke depannya. Bisa membantu kalian untuk agar tidak merasa minder, agar tidak merasa berkecil hati, dan lain sebagainya. Nah, aku akan mulai cerita dengan sisi pertama kali aku masuk kuliah. Nah, pertama kali aku masuk kuliah itu, kami kan diberi tugas ya. Kita suruh bikin kelompok, lalu kita diberi tugas. Nah, seingatku itu aku disuruh, maksudnya kelompokku itu disuruh wawancara oleh beberapa orang gitu. Pokoknya kita disuruh wawancara untuk tugas tertentu. Nah, kita ada sebelum melakukan wawancara kita kan briefing dulu ya. Ini mau perlu apa aja yang ditanyain, terus nanti gimana-gimana gitu. Nah, fakta tentang aku, sebelum itu beberapa tahun yang lalu, aku itu orangnya suka belibet. Ya, ketika ngobrol dengan orang itu aku tuh nggak tahu kata-kata apa, nggak tahu kata-kata yang tepat yang harus aku keluarin itu bagaimana. Nah, sampai-sampai dulu temenku itu ada yang bilang kayak, hah? Soalnya mereka itu nggak bisa memahami apa yang aku ucapin gitu. Terus, seiring dengan berkembangnya waktu, aku sadar bahwa kemampuanku dalam berkomunikasi itu kurang. Ya, karena faktor-faktor tertentu. Nah, misalnya ketika kecil aku itu jarang dimintai pendapat gitu. Ketika kecil aku itu jarang berkomunikasi dengan baik gitu. Soalnya orang tuaku kan pada sibuk kerja ya, jadi mereka kayak secara langsung enggak bertanya atau meminta pendapat pada anaknya gitu. Mungkin hari itu aku kayak ngerasa bahwa, oh, aku tuh baik-baik aja gitu. Eh, yang penting orang tua aku tuh mencukupi kebutuhanku. Yang penting aku senang, aku happy, aku bermain-main gitu. Tetapi eh, seiring dengan berjalannya waktu, ketika kamu sekolah, ketika kamu memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, ternyata komunikasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sangat-sangat dibutuhkan. Makanya aku sekarang ngerasa kayak kenapa dari dulu tuh aku nggak belajar berkomunikasi dengan baik? Kenapa aku anaknya cenderung pendiam, cenderung nggak bisa bergaul, nggak bisa bersosialisasi dengan baik? Ya mungkin karena aku introvert juga ya, tapi introvert nggak berkemungkinan bahwa kita tuh tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, gitu. Nah, alhasil, kan aku udah nyimpulin ya kalau diriku itu adalah orang yang belibet dalam komunikasi. Diriku adalah orang yang gagap atau tidak bisa menyampaikan kata-kata secara lugas, secara alur, secara apa ya? Secara terukur gitu. Misalnya kalau komunikasi kan kita ada pendahuluan, ada isinya kita mau ngomong apa, kemudian kesimpulannya apa. Itu tuh aku kurang menguasai dalam hal itu. Nah, kemudian setelah balik lagi ke setahun yang lalu ya, ketika aku bertemu dengan temanku itu ketika kita mau melakukan wawancara, aku tuh bilang sama dia gini, maaf ya, kalau misalnya aku belibet atau gimana, soalnya emang aku ceritain ya, emang dari kecil tuh aku gini-gini gitu, udah aku ceritain. Terus dia tuh bilang gini, aku masih ingat betul dia bilang gini, sebenarnya kamu ngomong belibet atau enggak itu orang lain tuh nggak notice. Karena sebelumnya aku bilang bahwa nanti aku takut orang lain notice, aku takut orang lain bakal ngejudge aku gimana, aku takut orang lain bakal ngerasa aku kayak gimana gitu. Dan dia bilang seperti itu. Sebenarnya kalau kamu belibet atau enggak, itu orang lain tuh nggak notice. Yang penting poin atau sesuatu yang kamu sampein itu nyampe di si yang kamu ajak bicara gitu. Nah, kemudian aku tanya lagi, berarti selama ini aku ngomong dengan kamu, kamu maksudnya kamu itu nyampe ke poinku gitu. Kamu itu bisa memahamiku. Terus dia bilang, bisa. Terus aku bilang gini,
Berarti kalau misalnya kita overthinking duluan, ya kan? Kalau misalnya kita overthinking duluan, kalau misalnya kita menurut kita itu sangat belibet ketika ngomong, dan orang lain tuh bakal nggak nyampe poinnya apa, ya kan? Atau orang lain tuh bakal ih kamu ngomong apa sih? Ya mungkin ada beberapa orang yang begitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang notice. Tapi selagi poin yang kamu sampaikan itu nyampe ke mereka, ke yang kita aja bicara, itu fine-fine aja gitu. Oke, sekarang di note ya. Yang penting poinnya nyampe ke mereka. Yang penting, sekali lagi, poinnya itu nyampe ke mereka. Jadi, walaupun kata-kata kamu sebelibet apapun, kalau misalnya mereka yang kita ajak bicara itu bisa nangkep, ya itu fine-fine aja. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa kita harus belajar dari kesalahan kita. Misal kalau kita itu ngerasa bahwa kita itu belibet. Nah, kita kan sebagai manusia bertumbuh ya, harus memperbaiki diri ya. Misal kalau sekarang kita belibet, ya bagaimana caranya agar keesokan harinya atau beberapa bulan kemudian kita nggak belibet lagi gitu. Nah, semua itu berdasarkan proses. Tidak ada yang instan. Bahkan mie instan aja harus dimasak dulu, harus dibuka bungkusnya, harus dibuka bumbunya, harus diaduk gitu-gitu. Bahkan mie instan aja gitu, apalagi kita yang harus berproses. Maka setidaknya kita harus menikmati proses itu sih. Kemudian aku mau cerita dari sisi setengah tahun lalu. Nah, aku kan ngekos ya. Kemudian aku punya temen, ya hampir deket lah. Intinya aku punya temen di kos. Kita tuh main bareng gitu. Kita mau merayakan hari ulang tahun temenku lagi. Kan aku punya banyak temen ya di kos ini. Kita mau merayakan hari ulang tahun temenku yang satunya lagi. Kemudian kami berkumpul di salah satu kamar. Kemudian di salah satu kamar dia nanya ke aku gini, kamu dari Ilkom ya? Ilkom itu maksudnya jurusannya ilmu komunikasi gitu. Terus aku refleks bilang, enggak, aku bukan dari Ilkom, aku dari jurusan EP. EP itu adalah jurusan ekonomi pembangunan gitu. Emang aku dari ekonomi pembangunan sih. Terus dia itu bilang, bukan jurusannya. Maksudnya kamu ikut organisasi atau UKM yang berhubungan dengan ilmu komunikasi kah gitu. Maksudnya UKM itu adalah apa ya? Kayak misal kalau di SMP SMA kayak ekstrakurikuler gitu. Kan ada organisasi, ada UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa. Nah, aku tuh bilang, enggak, aku nggak ikut UKM yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, emangnya kenapa? Terus dia bilang gini, enggak, soalnya public speaking kamu tuh bagus. Tak kirain kamu tak kirain kamu tuh ikut UKM yang berhubungan dengan ilmu komunikasi gitu. Terus aku ngakak bilang, enggak. Oh enggak ya, soalnya public speaking kamu tuh bagus, dia bilang gitu. Terus aku ngerasa kayak, oh my god, selama bertahun-tahun ini aku ngerasa bahwa ketika public speaking aku tuh ngerasa paling bodoh gitu, paling goblok gitu, paling nggak bisa gitu ketika aku suruh presentasi lah, ketika aku suruh ngobrol lah, ketika aku suruh bicara lah. Terus ada temenku yang secara langsung dia terang-terangan bilang itu ke aku. Kayak apa yang aku pikirkan sebelumnya, aku kan sebelumnya berpikir bahwa aku tidak bisa apa-apa gitu apalagi dalam komunikasi ya. Mungkin dalam bidang yang lain aku agak jago ya, tapi dalam bidang komunikasi ini aku garis bawahi, aku terkecualikan. Aku memang secara terang-terangan itu bukan tidak bisa, tapi kurang lah di bidang ilmu komunikasi gitu. Terus ada temanku yang bilang kayak gitu. Aku ngerasa bahwa oh my god, ternyata selama ini apa yang aku pikirkan negatif tentang diri aku itu belum tentu negatif tentang orang lain gitu. Mungkin kita tidak bisa melihat apa yang kita lakukan itu dengan perfect, dengan baik, dan kita ngerasa kayak kita tuh kurang. Kita ngerasa bahwa kita tuh emang kurang gitu, tapi orang lain mungkin bisa melihat, mungkin tidak bisa melihat itu gitu. Dan apa yang kita pikirkan sebelumnya itu belum tentu
terfikirkan oleh orang lain. Belum tentu orang lain tuh notice akan kekurangan kita, belum tentu orang lain tuh notice akan semua apa yang kita overthinkingkan gitu. Kan sebelumnya aku juga bilang bahwa aku tuh orangnya overthinking gitu. Aku ngerasa bahwa ini kalau aku ngelakuin ini gimana ya pendapat tentang orang lain. Kalau aku ngelakuin ini gimana ya orang lain bakal memandang ke aku selanjutnya. Pokoknya aku tuh memikirkan hal-hal yang berada di luar kendaliku. Nah, sejak saat itu aku berpikir bahwa oh ternyata apa yang aku overthinkingin selama ini, apa yang aku kira adalah hal negatif, itu nggak sepenuhnya begitu, gitu. Ini dari cerita kedua. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Itu terjadi pada hari ini, ketika aku pulang kuliah. Ketika aku pulang kuliah, aku melihat temenku, itu rapi banget bajunya. Kenapa aku notice? Karena sebelumnya dia nggak serapi itu gitu. Terus aku bilang, kamu cantik sekali hari ini. Aku bilang gitu. Ini bukan sarkas atau gimana ya. Aku emang dari hati, emang kayak aku ngerasain bahwa dia tuh hari itu cantik, perfect, rapi gitu. Aku bilang gitu, kamu cantik banget hari ini gitu. Terus dia bilang gini, kamu bilang aku cantik? Padahal aku jerawatan banyak loh. Ya emang sebelumnya tuh dia tuh kayak berkeluh kesah gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya dia tuh nggak pernah jerawatan separah ini. Tapi menurutku bukan terlalu parah, bukan jerawatan yang parah banget itu bukan, ya ada beberapa gitu. Tapi karena sebelumnya dia itu nggak pernah jerawatan, mungkin kalau jerawatan itu cuma muncul 1-2 dan ini muncul beberapa sekaligus, ya tuh agak gimana gitu, agak merasa kayak wah ini udah jerawat parah nih, udah jerawat banyak banget nih gitu. Terus aku bilang gitu ya. Terus dia kan secara langsung dia bilang gitu. Orang aku jerawatan banyak, kau bilang aku cantik gitu. Terus aku bilang gini. Aku bilang kamu cantik itu memang realitanya. Memang kamu itu cantik. Dan aku notice pada outfitmu hari ini bahwa kamu itu benar-benar rapi. Outfit ini cocok banget di kamu. Kamu seperti intinya itu menurutku ya, dia itu bagus, elegan, rapi dibanding dia yang sebelum-sebelumnya memakai outfit yang menurutku agak gimana ya, agak kedodoran gitu karena badannya dia kan agak kurus ya. Terus dia kan bilang gitu, aku jadi agak nggak enak nih. Tapi yang paling aku sadari bahwa aku hari ini, aku pada waktu ngobrol itu, pada waktu ngomong itu, aku sama sekali nggak notice atau nggak keberatan atau bahkan sama sekali nggak notice dengan si jerawat dia yang muncul. Aku juga nggak tahu kenapa. Atau karena mungkin aku lebih notice ke outfitnya dia, aku lebih notice ke penampilannya dia, ke appearance-nya dia daripada aku notice bagian-bagian jerawat yang mungkin berada di luar kendali kita. Kita kan tidak bisa mengontrol ya. Kita tidak bisa mengontrol jerawat bahwa jangan tumbuh sekarang atau gimana gitu. Nah, kejadian ini itu mengingatkan aku pada aku beberapa tahun yang lalu dan mungkin beberapa bulan yang lalu bahwa aku tuh tipe orang yang sering muncul jerawat gitu. Ketika aku makan sesuatu, ketika aku misal makan gorengan satu, itu besoknya udah tumbuh jerawat. Ketika aku makan santan-santanan tiap hari, itu aku udah tumbuh jerawat. Ketika aku nggak ganti misal spray atau ya intinya berhubungan dengan tidurku, aku nggak ganti, nah itu tuh langsung muncul jerawat gitu. Intinya kulit aku itu sensitif banget terhadap misalnya terhadap debu, terhadap makanan, terhadap ya kotoran-kotoran gitu, sensitif banget. Mungkin juga dari genetik sih. Nah, kan aku nggak notice ya. Berarti selama ini overthinkingku bahwa orang lain notice pada jerawatku, itu aku salah. Berarti orang lain itu nggak senotis itu pada hal-hal yang menurutku itu parah gitu. Menurutku karena aku
menurutku membuat kepercayaan diriku makin menurun karena jerawat. Dari situ aku belajar kenapa aku dulu se-overthinking itu. Kenapa aku dulu merasa bahwa jerawat itu merupakan sesuatu yang tidak wajar di setiap orang gitu. Bukan di setiap orang, lebih tepatnya ke dalam diriku. Aku merasa aku merasa dengan adanya jerawat aku tidak percaya diri, dengan adanya jerawat aku merasa terpuruk, dengan adanya jerawat aku merasa bahwa aku tuh bener-bener menjadi orang yang gagal gitu, susah bergaul, susah berkomunikasi dan lain sebagainya karena kepercayaan diriku itu menurun. Jika aku bisa ke masa lalu, aku akan mengatakan bahwa pada diriku sendiri bahwa, hey girls, kamu tidak usah terlalu memikirkan jerawat gitu. Kamu tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin berada di luar kendalimu gitu. Dan jika aku ingin kembali ke masa lalu lagi, aku ingin bilang pada diriku sendiri bahwa orang lain itu sebagian besar nggak notice dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Apalagi kekurangan kamu, apalagi kekurangan yang menyangkut dengan fisik. Gitu. Karena selama ini kalau ada orang lewat yang jerawatan atau gimana, fine-fine aja, aku nggak ngatain kalau jerawatan banget, gini banget, itu juga enggak. Berarti orang lain itu mungkin berpikiran yang sama seperti yang aku lakukan sekarang. Dan aku juga ingat bahwa saking aku overthinkingnya sampai-sampai jika aku bertemu dengan temanku, ini waktu beberapa tahun yang lalu ketika aku masih jerawatan parah ya, aku selalu ngomongin tentang jerawat. Aku selalu ngomongin bahwa kamu pakai produk apa, kamu beli produk apa untuk ngatasin ini, ini gimana sih caranya mengatasin itu. Sampai-sampai tuh aku seperti itu, sampai-sampai aku tuh intinya biar mereka nggak notice tentang jerawat aku, ya aku tanya-tanyain aja tentang itu, biar sekalian dia kasih solusi, biar jika dia itu punya produk atau apa yang bisa direkomendasikan untuk mengatasi jerawat aku. Dan dari 3 kasus ini, yang pertama adalah belibet, yang kedua adalah public speaking, dan yang ketiga adalah jerawat. Dari ketiga kasus ini aku belajar bahwa orang-orang tuh memang gak notice kamu gitu. Orang-orang tuh memang kayak bodo amat gitu loh istilahnya. Jangan berpikir bahwa kamu mempunyai kekurangan dalam diri kamu, terus kamu berpikir bahwa orang lain akan notice selamanya apa kekurangan kamu. It's no. Aku rasa enggak seperti itu. Faktanya jika kamu menjadi orang lain, kamu akan melakukan hal yang sama. Mungkin mungkin selama ini kamu mempunyai teman yang kayak mereka tuh tidak perfect secara fisik. Misalnya ada yang gendut, terus ada yang terlalu kurus, ada yang jerawatan, terus ada yang hitam, terus ada yang pokoknya menurut standar kecantikan atau menurut standar kegantengan itu kurang, atau mereka rata-rata atau di bawah rata-rata gitu. Tetapi kalian notice gak bahwa selamanya kamu gak akan menjudge mereka, selamanya kamu akan fine-fine aja, selamanya kamu akan happy-happy aja jika mereka misalnya baik, terus misalnya mereka memberikan istilahnya gak toksik dengan kamu gitu. Selagi dia mampu bekerja sama, selagi dia mampu membangun persahabatan atau membangun relationship dengan kamu, atau hal yang bikin kamu terpaku, hal yang bikin kamu ingin berteman lebih lanjut dengan dia, itu kan kamu semuanya nggak notice hanya karena fisik ya, hanya karena kekurangan dia, kan enggak, ya kan? Tapi alasan utama mengapa kekurangan itu tidak selalu menjadi faktor utama akan kegagalan kalian, akan kalian tidak bisa maju atau lain sebagainya. Itu karena orang-orang yang aku sebutin sebelumnya yang mempunyai kekurangan secara fisik ataupun tidak, karena kuncinya adalah mereka itu percaya diri, ya kan?
kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang misal aku sebelumnya ya kayak gendut, terus dia orangnya kurang di fisik, orangnya gini-gini gitu. Tapi jika mereka percaya diri, fine-fine aja. Iya kan? Kalau mereka percaya diri, kekurangan mereka itu seolah tertutupi oleh kepercayaan dirinya itu. Aku juga punya temen, bukan temen sih, lebih ke kakak tingkat ya. Karena aku notice banget dia kayak happy banget, dia kayak percaya dirinya sangat-sangat tinggi banget. Aku juga punya temen yang gitu, tapi ini aku lebih ngomong ke sisi yang cutting itu. Dia itu, maaf ya, menurutku dia itu pendek tapi imut ya. Dia pendek tapi imut, aku juga pendek BTW. Dia pendek tapi imut, terus dia juga orangnya nggak perfect secara wajah, maksudnya dia tuh orangnya juga mempunyai jerawat seperti kebanyakan orang, tetapi dia itu sangat menarik. Kenapa? Karena confident, karena rasa kepercayaan dirinya itu tinggi, sehingga dia bersinar di mana aja, sehingga dia sekali lagi ya, sehingga dia bersinar di mana aja. Dan aku rasa ini work sih, aku rasa ini sangat membantu kita ketika kita memiliki kekurangan apapun. Hal yang pertama kali kita lakuin adalah pede aja. Iya, karena dengan pede, kamu itu akan menutupi segala kekurangan kamu dengan sesuatu yang mungkin gak bakal dinotis orang. Beda lagi ceritanya kalau kamu misalnya jerawatan, kalau kamu mempunyai kekurangan fisik, terus kamu terpuruk dengan kekurangan kamu, itu orang lain tuh bakal notice. Soalnya aku sendiri juga kadang-kadang begitu, belajar dari pengalaman aku yang beberapa tahun lalu yang aku jerawatan parah itu, aku itu merasa terpuruk sehingga orang lain tuh kebanyakan pede dengan jerawat aku. Tetapi belajar dari temenku hari ini, dia itu ya mulai jerawatan tapi ya nggak separah aku dulu ya kan. Dia itu sedikit pede sehingga aku tuh juga nggak notice sama dia gitu. Makanya aku saranin jika kalian ingin menutupi kekurangan kalian, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah dengan pede. Aku juga mempunyai temen se-UKM, dia itu orangnya ekstrovert banget sampai-sampai aku jika ngomong sama dia tuh capek sendiri. Karena aku orangnya tengah-tengah ya antara ekstrovert dengan introvert, tapi lebih banyak yang introvert gitu. Nah, dia itu secara fisik dia juga nggak perfect, menurut aku juga biasa-biasa aja ya. Tetapi karena dia itu sangat confident orangnya, auranya keluar semua. Auranya tuh aura gimana ya? Pokoknya aura yang sungguh menarik gitu, sungguh menarik perhatian gitu. Sehingga jika aku bertemu dengan dia atau aku berpapasan dengan dia atau ngobrol sama dia, aku tuh ngerasa kayak, oh my god, orang ini tuh confident banget ya, aku pengen jadi seperti dia, aku pengen gini-gini, aku pengen ya pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan aura positif gitu. Dan aku ngerasa di sini bahwa salah satu kunci utamanya kalian harus percaya diri. Tetapi secara garis besarnya, jika kalian percaya diri saja, itu tidak cukup. Kan nggak selamanya kekurangan kalian itu bakal kalian tutupi dengan kepercayaan diri kalian, ya kan? Nggak selamanya kepercayaan kalian itu akan menumpang di badan kalian, menumpang di hidup kalian selamanya. Karena orang-orang pasti bertumbuh ya, setiap kita berganti umur, setiap kita berganti hari, kita itu mengalami pertumbuhan. Berarti kita bisa melakukan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bagaimana kekurangan-kekurangan kita ini bagaimana kita menghilangkan atau enggak menurunkan kekurangan-kekurangan ini menjadi lebih baik. Nah,
gitu. Misal, kalau misalnya kekurangan kita dalam hal public speaking, dalam hal seperti aku tadi, dalam hal yang bisa yang bisa diperbaiki. Nah, itu kita bisa perlahan-lahan memperbaikinya. Tapi misal kalau kita kekurangannya, misal fisik, misal pendek ya, pendek itu kan secara genetik. Nah, kalau nggak bisa diperbaiki lagi, ya udah kita terima kekurangan kita itu tadi, kita terima dengan lapang dada gitu. Dan yang pasti kita harus confidence, karena banyak orang yang mungkin kita lihat kekurangan secara fisik, tetapi kita benar-benar ingin berteman dengan dia, benar-benar ingin ada di sampingnya, benar-benar ingin curhat atau ingin ngobrol dengan dia, itu karena mereka tuh salah satunya adalah confident, ya. Aku rasa bahwa confident itu sangat penting sekali. Dan kita balik lagi ke topik utama, bahwa aku juga mau cerita sedikit bahwa kemarinnya lagi itu aku ngopi bareng dengan kakak tingkat, ya. Kita share kita saling bertukar pikiran, kita bisa dibilang deep talk, dan aku bertanya tentang bagaimana solusinya jika gini, tentang self improvement lah. Dan dia itu pandai sekali menjawabnya gitu, dan jawaban dia kebanyakan tuh make sense, dan aku juga mengikuti jawaban dia kali ini. Aku masih ingat aku bertanya tentang tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diriku. Tetapi aku bertanya tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diriku. Terus dia langsung bilang gini, jangan menempatkan diri kalian itu sebagai ikon utama yang membuat orang lain notice terhadap perbuatan kamu setiap detik, setiap saat. Orang lain gak seperti itu. Mungkin kamu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan itu bakal dinotis orang-orang lain. Kamu juga berpikir bahwa setiap kesalahan kamu itu juga bakal dinotis orang-orang lain. Dan itu selamanya tidak benar. Karena orang lain juga punya kesibukannya sendiri, orang lain juga punya masalahnya sendiri, orang lain juga punya aktivitas sendiri dan problem yang harus dihadapin, sehingga tidak mungkin orang lain tersebut hanya tertuju pada satu ikon, yaitu kamu. Ini sedikit kejam, tetapi memang faktanya begitu. Ini sedikit kejam, tetapi ini membuat kita itu percaya bahwa tidak setiap kekurangan kita atau kita rasa kita kurang dalam hal apa, itu orang lain selalu notice gitu. Makanya jangan menspesialisasi, ya kan, jangan mengistimewakan diri kamu di gerombolan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ini statementnya sedikit kejam, tapi menurutku sangat relate. Kenapa? Karena aku sendiri juga gitu. Misalnya ada temanku atau orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasiku, atau ada hal yang mengganjal yang biasanya aku notice, itu enggak selamanya aku notice, karena aku juga punya masalahku sendiri, aku juga punya hal yang perlu aku kerjakan, aku juga punya duniaku sendiri yang tidak melulu merusi apa kata orang gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Intinya, jika kalian melakukan kesalahan, itu orang lain gak bakal notice asal kalian itu percaya diri. Tetapi di sisi lain, kalian juga harus memperbaiki kesalahan-kesalahan kalian itu seiring berjalannya waktu. Bye-bye!